Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Arliana ya. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan tentang perubahan fisiologis pada kehamilan ya. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini ya, mari kita berdoa dulu ya. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat, bisa mudah dipahami ya. Silakan ya, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai ya. Perubahan fisiologis pada kehamilan ya. Mengapa sih kita harus mempelajari tentang perubahan fisiologis pada kehamilan ya? Nah, kita ketahui bahwa proses kehamilan itu merupakan proses yang satu rangkaian ya dari proses konsepsi ya, yaitu bertemunya sel telur dengan sel sperma ya. Kemudian proses pembelahan sel itu sendiri setelah hasil konsepsinya, nah kemudian bernidasi ya, menempel pada dinding rahim. Nah, dari situ ya muncul pengenalan adaptasi ibu terhadap nidasi ya, berbagai macam adaptasinya ya. Kemudian dari situ juga terjadi perubahan sistem kardiovaskuler ya, sistem jantung ya, sistem kerja jantungnya, kemudian sistem integumen, sistem kulit ya, dan metabolisme sebagai persiapan menyongsong kelahiran bayi dan persalinan dengan kesiapan untuk memelihara bayinya. Ya, jadi di sini dalam rangkaian peristiwa kehamilan dari nidasi atau dari konsepsi sampai nidasi, dia akan mengalami perubahan-perubahan baik adaptasi psikologi ataupun fisiologisnya ya. Nah, perubahan pada masa kehamilan itu mengalami perubahan anatomi ya pada tubuhnya yang disesuaikan dengan usia kehamilan ya. Semakin tinggi atau semakin bertambahnya usia kehamilan ya, trimester 1, trimester 2, semester 3 ya, ada perubahan-perubahan ya yang terjadi di dalam tubuh ibu ya. Termasuknya di sini nanti akan yang dibahas adalah perubahan dari uterus. Ya, selain perubahan dari uterus ya, kita lihat ada bermacam perubahan ya dari sistem reproduksi, sistem pencernaan, sistem muskuloskeletal, sistem kardiovaskuler, sistem integumen, dan sistem metabolisme ya. Di sini yang akan kita bahas pada hari ini ya. Yang pertama adalah sistem reproduksi ya. Sistem reproduksi terutama bagian internal ya yang mengalami perubahan ada pada uterus, serviks, ovarium dan tuba falopi, kemudian vagina dan perineum. Jadi kita bahasnya alurnya dari depan sampai dari dalam ya sampai ke depan. Nah, yang pertama adalah uterus ya. Kita lihat anatominya ya. Pada gambar terlihat uterus ya, bentuknya seperti buah pir ya, terbalik ya. Itu adalah uterus. Kemudian serviks ya, itu adalah yang antara setelah vagina ya, sebelum uterus. Nah, itu adalah serviks ya. Kemudian ovarium, kita lihat ada ovari ya, tertulis yang di itu di kanan atas ya, kanan kiri itu adalah ovarium atau ovari. Kemudian vagina dan perineum itu terletak di bagian luar ya. Itu. Jadi sistem reproduksinya. Kemudian yang dibahas pertama kali adalah uterus ya. Uterus ukurannya mengalami perubahan ya. Sebelum hamil itu diameter dan panjangnya 5 cm kali 5 cm kali 2,5 ya, dan berkembang pesat menjadi 30 cm. Nah, selama kehamilan, dan di sini kelihatan bahwa perkembangannya itu adalah kurang lebih 6 kali ya. Kurang lebih untuk panjang, lebar dan tingginya ya. Ukuran uterus ya, semula besarnya sebesar jempol atau ibu jari ya.
atau beratnya sekitar 30 gram ya akan berubah menjadi 1000 gram pada akhir kehamilan. Kemudian lapisan dinding rahimnya pun mengalami perubahan ya. Untuk proses nidasi tadi ya, pada saat hamil mengalami hiperplasia dan hipertrofi lebih besar dibanding dengan sebelumnya ya. Jadi mengikuti ukuran janin kan, ukuran rahim mengikuti pertumbuhan janin ya. Situ hiperplasia itu berarti penebalan dinding rahim ya. Dinding rahimnya menebal di situ karena proses adaptasi untuk memberikan hasil konsepsi itu untuk bernidasi dan memberikan makanan untuk hasil konsepsi tersebut ya. Nah, tinggi fundus uteri ya. Pada pembesaran uterus ya, kita kenal dengan tinggi fundus uteri ya. Tinggi fundus uteri itu puncak dari rahim ya, puncak dari rahim yang diperhitungkan dari tingginya teraba bayi ya atau janin di bagian atasnya, itu disebut dengan fundus. Nah, fundus ini ya menggambarkan tentang perkembangan janin ya. Nah, untuk mulai bisa teraba ya, tinggi fundus uterinya dari umur 22 sampai 28 minggu ya. Yaitu kurang lebih sebesar 24 sampai 25 cm di atas simpisis. Nah, itu berkembang sesuai dengan kehamilannya ya, usianya usia kehamilan, kemudian sesuai dengan penambahan pertumbuhan janin ya di dalam rahim ya sampai usia 40 minggu ya di sini. Nah, pada usia 40 minggu ya tinggi fundus uteri mengalami penurunan dibanding minggu ke-36 ya. Nah, hal ini disebabkan karena ya kepala sudah masuk ke rongga panggul ya, sehingga untuk tinggi fundus uterinya mengalami penurunan gitu. Nah, pada trimester 1 ya, uterus itu perkembangannya lebih pesat dipengaruhi karena hormon estrogen dan progesteron ya. Fundus menjadi lebih fleksi ya, lebih fleksi yaitu posisi rahimnya ya. 8 minggu uterus sebesar telur bebek ya, bisa dibayangkan telur bebek seperti apa ya, sebesar apa sudah bisa dibayangkan ya. Kemudian 12 minggu uterus sebesar telur angsa. Kemudian terjadinya hipertrofi ismus menjadi panjang dan lebih lunak ya, disebut dengan tanda Hegar ya. Nah, pada trimester 2 ya, uterus memasuki peritoneum ya. Setelah bulan keempat, kontraksi sudah mulai bisa dirasakan nih ya. Namun ini masih jarang-jarang ya, hilang timbul dan jedanya lama sekali sekitar. Nah, itu adalah proses kontraksi ya, palsu ya, bukan tanda-tanda persalinan gitu. Itu yang disebut dengan kontraksi Braxton Hicks ya. Nah, pada trimester 2 uterus juga mengalami perubahan ukuran ya. Pada umur kehamilan 4 minggu beratnya menjadi 1000 gram dan panjangnya menjadi 20 cm ya. Posisi rahim memasuki rongga perut. Ismus ya, uteri menjadi segmen bawah rahim. Nah, SPR itu silakan bisa dilihat gambarnya ya. Ya, yang melingkar di bagian perut bagian bawah ya. Pada kehamilan tua, SPR akan lebih lebar dan tipis ya. Itu nanti meregang saat kehamilan usianya lebih tua. Nah, ini untuk tadi ya tinggi fundus uterinya ya. Namun di sini dalam bentuk sentimeter ya tingginya. Tinggi fundus uterinya dalam bentuk sentimeter. Kalau yang tadi saya jelaskan itu bisa menggunakan posisi jari ya, berapa di atas pusat, di simfisis, 3 jari di bawah pusat. Nah, seperti itu ya.
Ya, untuk selanjutnya adalah perubahan serviks uteri ya, di mana pada trimester 1 ini muncul tanda kudel, yaitu karena ada peningkatan hormon estrogen dan karena hipervaskularisasi ya, ada peningkatan aliran darah ya, sehingga meningkatnya suplai darah ke serviks ya. Nanti serviks menjadi lunak ya, konsistensinya. Nah, ini disebut dengan tanda Goodell. Kemudian, pada awal kehamilan terjadi peningkatan aliran darah sehingga menyebabkan udem ya. Nah, ini pada trimester 1. Nah, untuk uterus, serviks dan ismus menjadi lunak dan serviks menjadi warna kebiruan ya. Tanda kebiruan pada serviks ini disebut dengan tanda Chadwick ya. Nah, untuk trimester 2 ya, konsistensi serviks menjadi lunak dan kelenjar-kelenjarnya menjadi lebih mengeluarkan sekresi lendir lebih banyak ya. Jadi biasanya pada trimester 2 ini sering ibunya mengeluh ya bahwa mulai keputihan. Nah, di situ kita harus menganjurkan ibu untuk menjaga personal hygiene ya, untuk mengganti celana dalam ketika basah dan menggunakan celana dalam yang bisa menyerap keringat. Pada trimester 3, kelenjar dalam serviks lebih mengeluarkan lendir ya. Jadi semakin tua kehamilan, lendir serviksnya semakin meningkat ya. Nah, ini harus lebih lagi memperhatikan personal hygiene-nya. Wanita akan mengeluarkan pengeluaran pervaginan yang lebih banyak ya. Prostaglandin bekerja pada serabut kolagen sehingga serviks menjadi mudah berdilatasi pada menjelang persalinan. Nah, ini lebih dipengaruhi oleh hormon progesteron. Jadi, intinya pada trimester 3 ini terjadi peningkatan lendir serviks ya. Kemudian lendir serviksnya menjadi mudah mendatar ya, serviksnya. Anda bisa lihat di gambar yang tadi, serviks tadinya mencucu ya, kemudian akhirnya lama-lama mendatar. Nah, itu sampai menjelang persalinan ya. Nanti itu yang dikatakan serviksnya sudah mendatar atau belum, pembukaannya berapa. Nah, seperti itu ya. Ya, perkembangan selanjutnya adalah perubahan pada ovarium ya. Ovarium, kita lihat ovari ya, yang di sebelah kanan kiri ya. Tadi kita bekerjanya pada satu ovarium ya, di mana proses ovulasi ya itu berhenti selama kehamilan ya. Proses ovulasi itu pematangan sel telur ya sampai pengeluaran sel telur gitu itu berhenti ya, ditunda dulu sampai nanti kembalinya organ-organ reproduksi atau setelah masa nifas ya. Kemudian korpus luteum berdiameter 3 cm ya dan akan mengecil setelah terbentuknya plasenta. Korpus luteum itu mengeluarkan estrogen dan progesteron ya, fungsi maksimalnya sampai 6 sampai 7 minggu pertama kehamilan. Untuk trimester 2 ya, selanjutnya fungsinya menurun sampai akhir pada plasenta. Jadi sudah mulai kalau ada konsepsi, mulai ada nidasi, nah sistem berubah ya. Kemudian tuba Fallopi ya. Tuba Fallopi adalah saluran kecil yang dilewati sel telur yang dibuahi untuk menuju rahim. Jadi, ya di sini kita bisa melihat ya, saluran tuba itu adalah saluran bertemunya sel telur dengan sel ovum, sel telur dan sel sperma ya, ketemunya di situ di gang sempit ya. Ya, saluran yang mengecil itu disebut dengan tuba Fallopi. Di situ sel telur dan sel sperma ketemu ya. Akhirnya nanti setelah terjadi penyatuan ya, diarahkan oleh fimbre-fimbre yang ada di tuba Fallopi mengarah ke uterus ya. Namun kadang pada tuba Fallopi itu terjadi perlengketan ya. Perlengketan itu bisa terjadi karena adanya proses infeksi ya. Nah, untuk kehamilan yang tadi hasil konsepsinya tidak bisa terarahkan ke uterus ya, dikarenakan
fimbre-fimbrenya atau serabut-serabutnya yang mengarahkan ke rahim itu mengalami infeksi dan terjadi sumbatan sehingga hasil konsepsinya tumbuh di tuba falopii. Nah, ini yang disebut dengan kehamilan di luar rahim atau kehamilan ektopik ya. Kemudian vagina ya dan perineum. Peningkatan vaskularisasi dan hiperemia ya, tekanan darah meningkat pada kulit dan otot perineum, vulva, pelunakan pada jaringan ikat ya, sehingga muncul tadi tanda cedrik ya pada daerah vulva dan vagina disebabkan karena hiperemia. Jadi darahnya, suplai darahnya ke jaringan tersebut meningkat ya, serta adanya keputihan karena sekresi serviks yang meningkat. Ini pengaruh hormon estrogen dan progesteron ya yang meningkat secara drastis. Kemudian muncul tanda cedrik ya, warna porsio tampak livid ya, yaitu warna lunak ya, keasaman ya, vulva itu berubah dari 4 pH ya, pH-nya menjadi 6,5. Kemudian trimester 2 genitalianya membesar ya. Ya, ada peningkatan sensitivitas, peningkatan libido, edema dan varises vulva. Kemudian pada trimester 3 ya, vulva vagina menjadi lebih lividnya, genital membesar, cairan vagina lebih kental dan lebih banyak dari sebelumnya. Ya, itulah perubahan pada tiap trimesternya. Ya, selanjutnya adalah payudara ya. Pada trimester 1 ya, payudara itu membesar ya. Alveola juga membesar, papila mamae lebih besar dan kehitaman ya, karena ini terjadi hiperpigmentasi ya pada daerah sekitar puting ya. Kemudian perubahan payudara ini menjadi kemungkinan hamil ya. Jadi kadang ibu hamil ya atau ibu yang mengalami perubahan rasa payudaranya lebih membesar, kemudian ada hiperpigmentasi pada areola ya. Ini biasanya ibu tanda mungkin hamil ya. Nanti maksudnya itu adalah untuk perlu dicek pemeriksaan lebih lanjut ya, seperti nanti PP test dan denyut jantung ya. Denyut jantung janin ya, mungkin untuk memastikan itu hamil atau tidak. Kemudian pada minggu ke-12 ke atas kolostrum juga sudah keluar ya. Kolostrum itu adalah cairan kuning ya yang keluar dari payudara ya. Itu banyak mengandung antibodi ya. Nanti setelah lahir bisa langsung disusukan walaupun masih kuning ya. Nah, kalau zaman dulu yang warna kuning seperti itu dibuang, disangkanya itu memang belum bagus untuk janin, padahal itu banyak mengandung antibodi ya. Kemudian sirkulasi darah ya. Volume darah semakin meningkat dan jumlah serum darah lebih besar dari pertumbuhan sel darah, sehingga terjadi pengenceran darah ya yang disebut dengan hemodilusi. Sel darah merah semakin meningkat ya jumlahnya untuk dapat mengimbangi pertumbuhan janin di dalam rahim. Tetapi pertambahan sel darah tidak seimbang dengan peningkatan volume darah sehingga terjadi hemodilusi yang disertai dengan anemia fisiologis ya. Nah, maksudnya di sini adalah pada ibu-ibu hamil terutama trimester 2 itu secara fisiologis atau secara normalnya ya, akan mengalami hemodilusi di mana sel darah merah volumenya lebih sedikit daripada sel plasma darah ya, sehingga ada dibilang pengenceran darah ya. Nah, itu karena memang proses adaptasi fisiologis pada ibu hamil ya. Nah, setelah proses alami tersebut makanya dicek HB-nya ya. Dicek HB-nya dia akan mengalami kategorinya adalah anemia fisiologis ya. Tapi tidak apa-apa, itu karena proses fisiologis ya, tidak usah khawatir untuk hal itu ya. Nah, untuk selanjutnya kita yang bahas adalah
Ya, selanjutnya adalah sistem pencernaan. Ya, seiring besarnya uterus, lambung dan usus akan bergeser. Ya. Nah, kemudian ada penurunan motalitas otot polos pada saluran pencernaan. Nah, kemudian terjadi penurunan asam hidroklorid, ya, dan penurunan motalitas. Kemudian terjadi konstipasi akibat penurunan motalitas usus besar. Nah, kemudian ada perubahan lagi nih pada gusi, ya, mudah berdarah, ya. Nah, pusing selama kehamilan akan muncul, kemudian muncul hemoroid, ya, merupakan suatu hal yang sering terjadi akibat konstipasi dan peningkatan tekanan vena pada bawah kulit, ya, karena pembesaran uterus. Nah, ini pada sistem pencernaan, ya, memang makanya ibu hamil kadang merasa sebah, ya, mual, ya, gusinya mudah berdarah. Nah, itu karena ada perubahan-perubahan, ya, yang baik lokasi ataupun perubahan dari mortalitasnya. Ya, selanjutnya adalah sistem perkemihan, ya. Karena semakin membesarnya rahim, ya, dari sebesar jempol sampai sebesar 1000 gram, ya. Nah, itu bisa menekan kandung kemih, ya. Itu. Kemudian karena faktor baik kepala bayi turun, ya, tadi yang berdasarkan pada usia 40 minggu si janin itu akan turun masuk ke dalam rongga panggul kepalanya, ya, sehingga juga akan mempengaruhi atau penekanan pada kandung kemih, ya. Akan terasa kandung kemihnya penuh, ya, ini yang dirasakan oleh ibu hamil, ya. Kemudian proses hemodilusi menyebabkan metabolisme air makin lancar, ya, sehingga pembentukan urin juga akan bertambah, ya. Jadi makanya pada ibu hamil, ya, sering kencing, ya, pada trimester 1 pun sering kencing. Nah, itu karena adanya penekanan pada kandung kemih, ya, kemudian penurun baik yang dikarenakan karena kepala janin yang turun ataupun pembesaran rahim, ya, kemudian karena faktor hemodilusi sudah penuh, ya, hemodilusi membuat kandung kemihnya sering penuh, ditambah penekanan karena pembesaran rahim dan penurunan kepala janin, ya, akhirnya kadang sering buang air kecil, ya. Itu perubahan-perubahan pada ibu hamil, ya. Nah, bidan harus memperhatikan, ya, perubahan ibu hamil karena dengan memperhatikan perubahan fisiologisnya yang terjadi, ibu hamil tersebut dapat melewati kehamilannya dengan sehat, ya. Ya, karena dari perubahan-perubahan itu nantinya akan muncul ketidaknyamanan, ya, sehingga mempengaruhi psikologis ibu hamil, ya. Nah, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya silahkan ketik forum, ya, bila ada hal yang bisa apa yang perlu kita diskusikan, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.